Kon dadi lurah mesti santusono mayit itu. Banyak orang meninggal itu yang kotorannya nempel di badan. Di sisi lain, yang namanya memandikan mayat itu istilahnya itu capek loh, Mas. Ya. Orang yang meninggal memang dia tidak memandikan. Ya. Tapi dia wajib tidur di rumahnya walaupun semalam. Dan kadang-kadang ngapunten telunjuk ini masuk di dubur bila mana kotoran tidak mau berhenti. Tangan kosong. Jembret, Mas, tahu sering, Mas. Saya ini penakut, takut dengan hantu. Apa iki pumpung urip sepisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Kali ini kita punya tamu yang unik sekali menurut saya. Ini seorang lurah yang punya kebiasaan atau hobi ya mungkin ya. Ini memandikan jenazah dan dilakukan sudah lama sekali. Mungkin jadi penasaran. Nah, kita sudah hadir ini. Ini ada Pak Lurah dari Sumorami. Betul, Pak? Betul sekali. Ini menarik bagi saya ini. Menariknya di mana, Mas? Biasa jenengan ini kan saya. sebagai lurah tapi kok ngalang-ngalai mudin ini loh. Ya enggak ini. gitu. Ini mungkin bisa saya cerita. Monggo, silakan. Jadi berawal saya ini seorang kepala desa. Terus ada Pak Sekdes dan ada salah satu tokoh yang sekarang udah meninggal dua-duanya ngeret. Jadi saya diseret. Iya. Kon dadi lurah mesti santusono mayit itu. Ya pertama kali saya ya tetap grogi yang namanya manusia. Nggak ada pengalaman sebelumnya ya? Oh no, nggak ada ya? sama sekali. Sehingga saya punya trik, ya apa isane aku. Akhirnya yang saya jujuk pertama kepala. Jadi bahasa Jawa ini ngeramasi. Itu belajar sendiri atau ada yang ngajari? Belajar sendiri, spontanitas dan melihat. Karena di situ kita kan beda. Mungkin di daerah lain mungkin ada perbedaan dengan ada di desa saya. Ya beda-beda pasti ya. Ya itu pun tergantung daripada masyarakat itu sendiri dan juga sogibul musibah. Ya. Jadi berangkatnya itu sehingga lama kok merantau, istilahnya itu ke bawah. Ya. Yang memang ini yang paling riskan itu pas ngapunten sangat bila mana ini agak jorok di dubur. Ya. Nah, itu kan biasanya orang meninggal itu kadang-kadang mungkin waktu masih sakit belum sempat. Nah itu ya belum sempat itu ya. Sehingga waktu kita memandikan akhirnya kotor gitu. Dan juga banyak orang meninggal itu yang kotorannya nempel di badan. Terus yang mohon maaf mungkin pemirsa terutama warga Sumorami, saya tidak menyebutkan siapapun kan ini memang realita ya. Dan kalau sakitnya menaun, nun sewu itu di belakang bokong itu sampai luka. Kelamaan di tempat tidur ya. Iya, itu mengelupas. Ya. Jadi itu dan tetap saya tidak menggurui Pak Kesra saya Pak Mudin. Karena waktu itu Pak Mudin saya udah tua, saya harus menghormati walaupun saya seorang kepala desa. Sehingga di situ saya menghormati, tetap saya minta petunjuk walaupun saya hafal. Dan kadang-kadang Pak Mudin, Yai, saya manggilnya Yai. Yai, sing ndobel sapa? Wis kono lurah. Semacam itu. Kalau kesannya banyak sekali, cuma awalnya memang ngapunten. Dari awal inna malu niat saya untuk meningkatkan elektabilitas. Gak apa-apa kan terus terang, gak apa-apa adanya. Sebenarnya mulai tahun berapa? Tahun berapa? Kalau dimulai awal-awal memandikan. Saya menjabat kepala desa itu di tahun 2010. Terus di pertengahan awal 2011 kalau nggak salah.
itu baru saya terjun. Ya awalnya ya wis dengan keberanian, dengan nyali, akhirnya menjadi suatu hobi, keterusan. Nah, kok rokokan ngono ya iso keterusan. Iki nyandu iki gak sama ada. Dan memang ngapunten, di sisi lain yang namanya memandikan mayat itu istilahnya itu capek loh Mas. Iya, tidak semua orang berani dan mau. Iya, dan juga capeknya. Iya. Karena apa? Karena kita kadang-kadang bisa memandikan mayat itu hampir setengah jam, 1 jam. Karena apa? Ya itu tadi macam-macam. Itu mungkin yang saya temukan, mungkin yang lebih ekstrim, mungkin yang kecelakaan. Gitu. Dan juga saya membayangkan aja udah. Kalau saya sendiri ya. Dan juga ngapunten yang nggak apa-apa ya disebutkan di sini. Maaf mungkin warga yang selama ini keluarganya yang saya mandikan ya, tapi saya tidak menyebutkan personnya. Itu kalau yang sakit diabetes, yang luka itu banyak pasti situasi seperti itu ya. Itu saya yang menurut lah kebenaran di situ ada tokoh yang sekarang sudah almarhum yang namanya Pak Katam. Itu beda dusun. Iya. Di dusun Keramaian itu lebih adil. Adilnya apa? Mayat waktu dimandikan harus menghadap ke timur kepalanya. Aturan di situ. Iya, beda lagi dengan yang di Semotuwo. Sembarang wis. Yang penting dimandikan. Lihat situasi tempat lokasi rumahnya. Ya itu. Sehingga menjadikan suatu kebiasaan yang akhirnya ya gimana lagi wis orang-orang menganggap lumrah. Dan juga bukan saya aja kepala desa yang memandikan, ada, saya yakin, dan konco-konco kepala desa ada lebih ekstrim lagi juga. Ada kepala desa sekarang itu untuk meningkatkan elektabilitas karena caranya macam-macam. Ya. Contoh, ini kemarin saya sempat ngomong sama salah satu konco kepala desa. Orang yang meninggal memang dia tidak memandikan, tapi dia wajib tidur di rumahnya walaupun semalam. Lu ekstrim tidur semalam, ngaji nggak pulang, tidur pulang subuh. Dan itu tiap kali ada warga meninggal melakukan seperti itu. Diupayakan semacam itu. Luar biasa. Jadi itu awal mula daripada saya memandikan mayat, dan alhamdulillah masyarakat merespon dengan baik. Jadi mungkin dari warga Sumorame khususnya memang awal saya tidak munafik, bagian dari untuk membangun pencitraan diri itu ya. Tapi setelah itu kebablasan jadi kebiasaan. Dan mungkin seandainya saya selesai jadi kepala desa, tetap itu akan saya lakukan gitu loh. Bukan karena sudah kepentingan untuk pencitraan lagi, tapi karena sudah menjadi panggilan hati, akhirnya menjadi kebiasaan untuk terus dilakukan. Inna a'malu binniyat. Qabulun minallah wa qabulun minan nas. Cek cocok rek ambeknya ini. Saya jadi hitung-hitungan. Kalau mulai tahun 2011, sekarang 2023, kurang lebih hampir 12 tahun ya. Iya, 12 tahun dipotong masa Covid. Oh, Covid berhenti ya? Berhenti saya. Bentar, saya hitung dulu. Kalau dianggap aja lah 9 atau 10 tahun. Kalau misalnya 1 bulan ada 1 atau 2 dikalikan 10 tahun, kalau 1 bulan itu 1 tahun ada 12, berarti kalau dikali 2 24 kali 10 240 orang berarti kurang lebih. Lihat dulu yang laki-laki berapa. Nah, kalau saya membagikan perempuan, wah, kok boleh enak Mas. Khusus laki-laki. Ya, dan juga memang ngapunten di desa saya, kepala desa itu sebenarnya itu merupakan suatu adat atau mistis. Kepala desa tidak boleh mengantar sampai kuburan. Ada adat semacam itu. Kalau di Sumorame sendiri? Memang nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Iya, tapi ya gimana lagi? Seandainya keluarga masa nggak masuk. Iya. Nah, itu
Jadi itu prosesi yang nggak boleh dilanggar selama menjabat sebagai kepala desa. Tapi kadang-kadang ya tetap aja Mas nggak enak. Ya. Nek menurut Islam kan nek isok ya Ya mengantar sampai ke kubur. Ya. mengantar sampai kubur, memandikan, menyolati. Tapi kadang-kadang ya tetap saya antar, cuma saya nggak masuk makam, masuk warung. Nah, di situ jadi masuk warung. Ya. Jadi tapi sekarang kalau ada orang meninggal ya kadang-kadang kalau saya nggak ganti baju saya basah, ini sekarang saya pulang gitu loh, nggak ikut mengantar, pulang ganti. Ya. Masalahnya juga eman, habis memandikan kotor, kalau nggak menyolati juga eman gitu loh. Biar satu kesatuan ya. Ya. Ngomong soal niat baik, kadang nggak semua orang menanggapi dengan niat yang baik juga. Kadang ngece atau juga mencela, pasti on karpe, mesti kayak itu. Belum tentu orang semua berpikiran seperti itu. Nah, kegiatan dari Pak Lurah ketika memandikan tentu awal-awal juga mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Ada yang sempat kayak gitu, Pak? Malah saya nggak dengar. Oh, nggak dengar. Direspon bagus semua berarti ya? Malah orang-orang ini kelihatannya malah heran. Ini pernah kejadian, ada salah satu kepala desa di luar, dia orang Lapindo. Saya memandikan, dia terheran-heran. Apa penuh melok ngedusi mayit itu? Ya gak apa-apa. Walaupun bukan berkat. Memang bukan kelaziman seorang lurah sampai harus memandikan. Kalau mungkin sekali dua kali mungkin masih dianggap sebagai hal biasa. Tapi ketika terus-menerus dilakukan, orang pikirannya macam-macam gitu loh. Selain yang heran ya juga mungkin lapo sih gak mikir kayak gitu kan. Dan alhamdulillah gitu loh, sehingga saya sendiri juga waktu COVID ini saya stop dikarenakan istri tidak diperbolehkan sama istri, dan juga ngapunten. Dari waktu saya habis ngelayat orang meninggal itu ditanya ngedusi ya, iya, wis nang liwat nguri kono. Itu selama waktu COVID kemarin ya? Enggak, sebelum COVID pun juga kan basah. Ya. Kan di sana itu yang harus kita persiapkan salah satunya kita beda dengan adat ya, ada lah yang lain. Tapi kalau kita nganut adat Nahdlatul Ulama, orang-orang NU, bahwasanya mulai kalau di Sumorame itu ditelantangkan dulu kotor sambil nyawii yang di dubur, pokok dibersihkan lah. Setelah itu kita balik ke kanan dulu, miring, belakangnya digosok. Setelah bersih, dibalik lagi, miring lagi. Setelah prosesnya selesai, itu sekarang mayatnya itu diangkat 90 derajat untuk membersihkan dubur dan di kakinya diterlentangkan. Nah, untuk istilahnya mensucikan dari atas ke bawah. Nah, ini khususnya nyawi. Nah, itu kita bersihkan gitu. Nah, dulu saya sebelum ada COVID, leg Mas, tangan kosong, jembret Mas, tahu sering Mas, jembret Mas. Aduh, tapi sekarang karena COVID saya punya alasan. Dan handscreen sudah selalu saya siapkan, makin leluasa. Dan kadang-kadang ngapunten, telunjuk ini masuk di dubur bila mana kotoran tidak mau berhenti, masuk segini, dan permisi kepada warisnya. Iki ya opo iki wis suwe gak mampet-mampet, ya opo nek tak empet ambek kapas. Itu pun minta petunjuk dari Pak Mudin. Mboten napa-napa dae. Gak apa-apa ra suwe engko. Kapan gak mari-mari. Pernah itu. Dan pihak keluarga menerima. Oke lah. Selama itu diizinkan oleh pihak keluarga dilakukan ya? Iya, pernah kejadian sekali. Waktu itu saking semangatnya, ada orang meninggal saya masuk. Disuruh keluar sama ahli warisnya. Lalu rasaman betul. Ada yang menolak juga ya? Ada. Sehingga setelah detik itu, bila mana ada orang meninggal, saya harus izin dulu kepada ahli waris mayat. Nah, kalau ngedusi mayat nih, tapi kelihatan mereka dari wajah mimik happy.
dan mungkin Pak Lurah nek melok ngedusi. Ada kebanggaan, Ada kebanggaan gitu loh. Jadi ya gitulah Mas. Suka Mungkin dukanya macam-macam ya. Kalau sisi ekstrimnya itu ya alhamdulillah itu saya ndak gilo walaupun Ya. Itu pasti akan sering ditemui kalau soal-soal kayak gitu ya. iya sering ditemui tapi tidak semua, dan kadang-kadang banyak kok juga yang bersih mungkin habis BO Ya. dan juga kan kalau suka sakitnya lama itu mesti sekarang kan musim dipempes. Jadi nopo nggih. Ya sesuai dengan perjalanan ini dan mungkin setelah proses ini ya dilihat kondisi mayat gimana gitu loh. Dan juga banyak Mas juga yang keluar darah nggak berhenti ada yang mungkin yang sakit jantung sehingga mulutnya sulit itu agak lama juga mulut keluar darah karena mungkin nggak tahu lah secara medis kenapa jantungnya pecah tak pernah pecah sehingga keluar darah terus dan juga yang sulit itu kadang-kadang gini mungkin gigi palsu itu kan menurut orang-orang kuno nggak boleh dikatutkan kadang-kadang itu mancep Mas. Susah lepas. Iya kita biarkan, tapi ada yang bisa lepas. Ya kita lakukan lah. Ya kita lepas. Gitu. Tapi itu selama ini ya menyesuaikan dengan kondisi karena ada kalau ngomong di daerah itu kan mesti ada masih tradisi, terus ada juga dengan ahli waris mayatnya, tentu ada persetujuan macam-macam kalau soal itu ya. Oke, dan juga ada keluarga saya sendiri, kebenaran ponakan saya. Ngapunten gak kembang tali mboten Om yo tak nuta ini saya buka keluarga saya sendiri loh ya. Di sisi lain ada memang mas saya dua-duanya meninggal, yang satu gak kembang tali barang sing setunggal tak boleh ya sesuai kesepakatan ya dan dua-duanya saya yang memandikan mas-mas saya ini. Malah ini yang lebih mas saya yang satu ini pagi nggak apa-apa ya pagi bis pagi saya harus berangkat ke Juanda untuk umroh. Mas saya meninggal jam 2 malam, bingung Mas. Akhirnya saya usahakan aku memandikan. Habis memandikan pamitan kepada Mbak ipar saya langsung berangkat ke Juanda. Dan mayatnya masih belum berangkat. Wis ya apa Mas ya nangis iya wis gak karu-karuan lah Mas ya lah bingung kabeh. Jadi itu. Selain warga Sumurame pernah juga misalnya diundang atau dimintai bantuan untuk memandikan warga enggak pernah, cuma ada teman kepala desa kita antar beni ikut masuk. Kalau di mertua itu beda lagi, kita juga ikut memandikan mungkin masih ipar dan sebagainya. Itu karena masih family ya di Pasuruan, di Pasuruan. Dan waktu itu pun kami ya spontanitas. Biasa ya aku ndek Sumorame ngedusi mayit, ndek Pasuruan sawangane. Dan mereka ada yang tahu, ya terheran juga. Loh, waktu itu petinggi kok ngedusi. Di Pasuruan juga sama. Jadi mereka dan ini pun juga akan saya sampaikan ke konco-konco, ayo kita bangun bahasai untuk meningkatkan elektabilitas dan sebagainya. Caranya macam-macam. Triknya macam-macam. Cuman ya jadi pertanyaan, kok milih memandikan yang kayak gitu jenazah? Kan banyak peristiwa sebenarnya kan. Kalau ngomong soal kesehatan, ngomong soal bersih atau tidak, belum lagi soal misalnya ekstrim ya, ngelakoni macam-macam kan banyak kejadian yang tidak kita bayangkan. Nah Pak Lurah ini milihnya kok sing ngono. Ini yang kurang tahu saya gitu loh. Ya nek becek istilahnya bubu sih wis biasa. Soalnya dadi lurah nek gak bubu yo. Dan ini pun ada juga sing lali, sing kesuwen, ya ono ae sing gurung tak buwui.
Iya. Jadi banyak pilihan memang. Caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Ada yang kepala desa itu gunting kainnya, terus bungkus, ngafan gitu, macam-macam, sehingga banyak pilihan. Dan nggak tahu memang berangkatnya saya mau memandikan mayat itu, wong saya ini juga penakut. Saya ini penakut, takut dengan hantu. Ya nyali saya, pernah saya masuk makam itu malam-malam jam 12 sendiri, masalah mas, merinding temenan. Nah suatu kebetulan ada teman saya masuk, ono murup Batu. enggak ternyata katanya itu ulat bisa nyala. Memang tak kena sinar nyala. Enggak, gelap itu nyala. Nyala. Tak pikir jimat tau apa, cek kena gecekelane lurang ngono. Karone ulat berbulu. Iya. Jadi itu ya yang namanya kembali kepada memandikan mayat. Itu pun saya selaku kepala desa ya wis enjoy lah mas, intinya wis enjoy. Dan gak enak seandainya ada orang meninggal laki-laki, saya tidak terjun. Rasanya ada sesuatu yang hilang. Dan harus saya. Pernah kejadian karena saya lewat, sopo sing mati si A. Ya nggak bisa. Mari ini getun mas, lapo aku mah gak mandek. Getun mas, getun. Bukan ketun karena dilem dan sebagainya. Getun apa iki pumpung urip sepisan. Dan gitu. Soalnya wong itu kabeh juga ini kadang-kadang itu kita memandikan sambil menghayati awan jang yo koyo ngene. Akan mengalami seperti itu juga. Inna apa bahasa Arab itu makhluk bernyawa pasti akan mati. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walah. Semua yang bernyawa akan meninggal. Itu pun juga harus menjadikan suatu introspeksi lah. Ya, introspeksi pelajaran. Tapi kadang-kadang di nun saya Mas dadi lurah. Kadang-kadang nek ono arek wedok murup yo cicil Mas. Masih normal. Menarik gini Pak Lurah. Ini kan kalau cerita Pak Lurah tadi sempat akan melakukan ini meskipun sudah tidak menjabat sebagai lurah. Insya Allah. Kalau memang nanti ditakdirkan, karena saya dengar-dengar Pak Lurah ini juga akan maju ke legislatif. Misalnya takdirnya menakdirkan Pak Lurah jadi anggota dewan, ini masih melakukan ini mau Insya Allah. melakukan? Insya Allah. Mungkin mindset saya untuk saat ini nggak tahu, saya juga nggak janji. Ya. Bila mana dengan ridho Allah saya lolos. Ya. Mungkin tim sukses, mungkin lain desa krungu. Ya, di wilayah dapil lah misalnya ya, gitu ya. Lebih luas jangkauannya. Ya, keluarganya si A kebenaran saya sempat. Ya. Mungkin orang tuanya laki-laki. Ya tak dusane Mas. Ya. Tak dusane. Niat baiknya sudah dicatat. Iya. Ya. Amin. Ke depan mau bikin apa lagi kegiatan yang mungkin untuk meningkatkan ini, kalau bicara tentang apa elektabilitas macam-macam, ada sesuatu lagi yang mau dilakukan Pak Lurah? Ya mungkin di injury time saya. Ini kan tanggal 7 Februari di tahun 2022. Saya menjabat sebagai kepala desa itu tanggal 26 Juli 2022 saya sudah berhenti. Habis masa jabatan. Iya. Dan mungkin di waktu 6 bulan ini terutama karena ini program pemerintah masalah BUMDes Mas. Ya. Ini kami udah di akhir tahun 2021 kemarin kami baru membentuk memang yang namanya program pemerintah yang namanya BUMDes itu tiap tahun risi Mas, ditewaki, sehingga saya harus menyediakan dulu sarana prasarana dulu. Regulasinya ditata, semuanya diperbaiki. Nggih. Jadi
BUMDes iki kate ngelola apa? Harus kita persiapkan. Ya. Saya kira BUMDes yang terutama sekarang tolak ukur. Setelah Di itu desa, ya tetap walaupun saya resign tidak menjadi kepala desa ya tetap tak pantau. Tetap saya harus peduli terhadap desa saya. Jadi biar ada rasa, karena nggak munafik, ada rasa kebanggaan tersendiri. Ya. Gitu loh. Yes, mudah-mudahan lah Mas. Masih istiqomah untuk Istiqomah. melakukan kegiatan berbuat manfaat, memberi manfaat untuk banyak orang. Nggih. Insya Allah nanti Tuhan akan mencatat itu sebagai amal dan juga akan memudahkan untuk kegiatan selanjutnya. Ini periode kedua ya, terakhir ya? Oh, periode kedua. Periode kedua sebenarnya bisa periode 3 berhubung saya ketertarikan tergelidik dengan Golkar. Soalnya awawan keleleane jebolane UWK muridé Pak Said. Iya. Kampus unggul waktu itu ya beringin dan ya semungkin itu mungkin yang bisa kami jelaskan kalau masalah memandikan mayat. Ya. Mungkin sebenarnya mungkin masih banyak mungkin karena kelupaan kejadian-kejadian macam-macam kok Mas. Ya kalau sudah berkali-kali dengan kurun waktu yang panjang pasti banyak peristiwa yang mungkin tidak terbayangkan atau kejadian yang luar biasa dalam soal cerita-cerita di balik memandikan mayat itu kan pasti banyak sekali. Dan juga kalau kecelakaan jatuh kita harus hati-hati karena tulang kan patah. Bisa-bisa kalau kita goyang tembus cerot muncul darah. Ya. Karena barusan meninggal otomatis darah segar masih muncul. Ya. Itu salah satunya. Dan juga kalau ya kadang-kadang kita juga ngeri sendiri lah Mas kalau yang saya membayangkan nggak gitu Pak. Jadi ya memang saya pun berpikirnya satu, wong iki loro apa gak nular ta. Tapi kadang-kadang ya wis bismillahirrahmanirrahim kan niati dengan baik. Iya. Soalnya loro apa iki. Ya ini saya tidak bisa cerita Mas di sini. Saya tidak bisa cerita. Mungkin setelah podcast nanti saya bisa cerita. Ada memang kejadian semacam itu. Ya. Saya sampai menghindar. Akhirnya, nggak usah nanti aja. Ini terlalu ekstrim sekali. Saya tidak bisa untuk cerita. Karena ini penyakit. Iya. Sudah itu aja nanti. Tapi bagi kami sudah luar biasa Pak Bambang, gitu. Pak Lurah Sumorame ini memberikan inspirasi bahwa melakukan berbuat baik itu tidak harus memandang ini ya jijik atau kotor atau apa. Sepenting kita melakukan sesuatu memberi manfaat itu sudah akan dicatat lah, insya Allah akan berbuat baiknya balik kepada kita. Saya single enggak pernah, mesti harus ada keluarganya, mesti tak kon, ayo mlebu. Terus ceklono iki lho, ceklono sabune iki lho. Dadi sabun kita yang ya dibantu sama Pak Yai tadi. Nah, alhamdulillah di periode kedua saya dibantu sama Pak Kesra baru. Pak Mudin lengser, tapi saya angkat menjadi Mudin. Lah Pak Kesra yang membantu. Pak Kesranya ya didikan saya memang pertama harus mulai itu kondukur. Sekarang udah wis mahir sekarang. Yo macam-macam. Soalnya kan kalau orang-orang NO itu biasanya nggak kelor, beono, susu, tinggalannya. Kepiok ini piok. Iya, memang itu harus kita lakukan. Ya. Harus kita lakukan itu. Menyesuaikan kondisi di sekitar gitu ya. Dan juga kadang-kadang kayak guyonan, ada warga yang takut. Jadi habis memandikan saya keluar tak doleki orangnya Mas. Tak uber Mas. Dek saking laki itu. Iya. Kadang-kadang tak ruang jauh wingkat ngelawan. Orang lain yang takut malah. Iya, ada, tidak semua. Iya. Kan kalau memandikan itu tangan. Kalau biasa dikek kapur barus dideplok itu untuk wewangian biar keset. Iya. Itu tangan putih. Sulit.
Hilangnya agak lama ya. Ya enggak lama, ya tetap yo berkali-kali muannya itu. Dan juga saya yang paling nggak senang memandikan mayat pakai sabun dikasih air panas, ngeleler, dan juga enggak berbusa. Busanya nggak keluar. Iya, seharusnya air dingin, sabunnya diiris sampai lembut, Dipotongin dikasih air dingin, dikopiok dewe sama saya waktu mandikan itu. Iya. Jadi ya wis kadang-kadang wong itu wong wedok-wedok wis kadang-kadang milih mburu cepete digodhokno banyu panas disoki Biar mencair. Ngeleler. Karepnya biar segera mencair gitu ya. Iya, kadang-kadang gitu. Terima kasih Pak Lurah, luar biasa inspirasinya bagi kami. Ini sangat memberikan pelajaran penting. Berbuat baik itu penting lah. Untuk diberikan. Boleh saya minum? Silakan. Terakhir anu. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Pak Lurah. Nggih, sama-sama. Nggih.